Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kelas 11 IPS. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi pemikiran dalam Pancasila, pembukaan Undang-Undang 1945, Proklamasi Kemerdekaan, Piagam PBB dan Piagam HAM bersama Bapak Abdul Somad. Materi ini berangkat dari kompetensi dasar 3.7 dan 4.7 kelas 11 Sejarah Peminatan, yaitu menganalisis pemikiran dalam Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Proklamasi Kemerdekaan, Piagam PBB dan Piagam HAM, serta maknanya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa kini. Nanti di kompetensi keterampilan kalian harus bisa menyajikan hasil penalaran dalam bentuk lisan, tulisan, atau media lainnya. Dalam materi ini kita akan melaksanakan 5 kali pertemuan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, pertemuan pertama ini di video ini Bapak akan menyampaikan atau sudah menyampaikan tadi kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi, media dan metode pembelajaran. Kemudian juga nanti Bapak menyampaikan penugasan mandiri serta evaluasi pembelajaran. Tidak lupa juga bahwa modul pembelajaran sejarah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga bisa digunakan, ya. Kemudian nanti kalian juga seperti biasa akan mengirimkan hasil tugas itu di Google Classroom di kolom komentar pribadi. Dan juga seperti biasa kalian jika ada pertanyaan bisa menyampaikan di kolom komentar kelas atau melalui WhatsApp. Kemudian nanti di pertemuan kedua kalian akan melaksanakan kegiatan pembelajaran 1 melalui modul, ya, kemudian mengerjakan latihan soal di buku tulis, kemudian juga mengunggahnya, ya, atau menguploadnya di Google Classroom. Kemudian nanti di pertemuan ketiga melaksanakan kegiatan pembelajaran kedua, ya. Kemudian juga di modul juga selain tentunya materi pembelajaran di video ini. Kemudian nanti di pertemuan keempat insya Allah kita akan mengadakan Zoom meeting, ya, untuk penguatan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian bisa ajukan nanti mengenai materi ini. Pertemuan kelima adalah penilaian harian. Baik, kita akan coba mengamati dokumen-dokumen sejarah yang tadi disebutkan. Yang pertama, tentu saja kalian sudah sangat mengetahui dan paham mengenai dokumen ini dokumen yang paling istimewa, paling penting dalam sejarah bangsa kita, yaitu Proklamasi Kemerdekaan. Ya, sebagaimana kita ketahui, Insinyur Soekarno membacakan proklamasi ini pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ya, kalian bisa menganalisis pemikiran yang ada dalam proklamasi ini. Proklamasi yang sangat singkat, barangkali paling singkat di seluruh dunia, ya, karena memang dibuatnya dan dilakukannya secara mendadak. Ya. Jadi intinya di sini ide yang paling penting adalah bahwa kita menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, jika proklamasi dibacakan tanggal 17 Agustus 1945, sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, kita menetapkan Undang-Undang Dasar, ya. Yang menetapkan adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Di dalam undang-undang ini, di depannya terdapat pembukaan. Bapak kira pembukaan UUD 1945 ini sangat kalian hafal karena memang sudah kalian dengar setiap hari Senin ketika upacara bendera.
Nah, sekaranglah saatnya kalian coba mengamati apa isi atau makna atau pemikiran-pemikiran yang ada dalam pembukaan ini, ya. Di alinea pertama dinyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, termasuk bangsa Indonesia, sehingga penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan keadilan. Di alinea kedua, bahwasanya perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia itu telah sampai kepada ujungnya, yaitu menyatakan kemerdekaannya. Alinea keempat, di sini disebutkan kata Allah, ya, atas berkat rahmat Allah. Ini menandakan bahwa orang Indonesia ini memang orang yang sangat beragama, ya, bahwa dengan rahmat Allah lah kita bisa merdeka, selain tentunya hasil usaha bangsa Indonesia. Yang menarik di alinea keempat, di sini disebutkan bahwa ada tujuan dari Indonesia itu merdeka, ya. Dan ini tujuan ini harus kalian pahami, harus kalian yakini bersama untuk masa depan kalian sendiri dan kita bersama. Tujuan Indonesia itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, ya, berarti negara ini harus bisa mensejahterakan kalian semua, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, sehingga kalian pendidikannya itu gratis karena ditanggung oleh negara dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Inilah tujuan Indonesia merdeka. Kemudian di sini juga diakhiri yang kita kenal sekarang dengan Pancasila, ya. Jadi Pancasila itu yang 5 itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan sudah kalian hafal bersama, saya kira sejak SD, ya. Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang berketuhanan, bukan ateis atau komunis, ya. Kemudian yang kedua, bangsa Indonesia itu mempunyai kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Bukan negara komunis, bukan negara kapitalis, ya. Yang ketiga, persatuan Indonesia, ya. Ini menegaskan bahwa Indonesia itu bukan berdasarkan suku-suku bangsa, bukan didasarkan pada agama, dan lain-lain. Hanya persatuan Indonesia. Yang keempat, bahwa Indonesia itu menegaskan adalah negara demokrasi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sehingga lembaga tertinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kelima, ini yang sulit dilakukan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena sampai hari ini Indonesia belum menjadi negara yang maju. Yang berikutnya, anak-anakku sekalian, kalian akan mengamati nanti 2 piagam dalam skala dunia, yaitu piagam PBB dan piagam HAM. Piagam PBB sendiri berasal dari Charter of the United Nations yang ditandatangani 26 Juni 1945 pasca Perang Dunia Kedua, sebagaimana kita ketahui, untuk tidak mengulang lagi kejadian perang yang memakan banyak korban dan menimbulkan penderitaan, maka negara-negara di dunia membentuk satu badan yang disebut dengan United Nations atau PBB kalau bahasa kita. Di sebelah kanan ada terjemahannya, kalian bisa perhatikan di sini, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami masyarakat Perserikatan Bangsa-Bangsa bertekad menyelamatkan generasi penerus dari bencana perang yang 2 kali dalam hidup kita telah membawa kesedihan yang tak terhitung kepada umat manusia, dan menegaskan kembali keyakinan akan hak asasi manusia atas martabat dan nilai pribadi manusia, dalam persamaan hak laki-laki dan perempuan, dan bangsa-bangsa besar dan kecil, dan membangun kondisi di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian dan sumber hukum internasional dapat dipertahankan, dan meningkatkan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar. Dan bersama ini menyelesaikan, mempraktekkan toleransi, dan hidup bersama dalam satu sama lain sebagai tetangga baik, dan menyatukan kekuatan kita untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan memastikan dengan penerimaan prinsip dan institusi metode bahwa kekuatan bersenjata tidak boleh digunakan kecuali untuk kepentingan umum, dan menggunakan mesin internasional untuk mempromosikan kemajuan ekonomi dan sosial bagi semua bangsa. Telah memutuskan menggabungkan usaha kita untuk memenuhi tujuan ini. Dengan demikian,
Pemerintah kita masing-masing melalui wakil-wakil yang berkumpul di kota San Francisco telah menunjukkan kekuatan penuh mereka menjadikan dalam bentuk yang baik dan siap telah sepakat untuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ini, dan dengan ini mendirikan sebuah organisasi internasional untuk menjadi dikenal sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demikianlah Piagam PBB yang kemudian menjadi dasar berdirinya PBB yang kita kenal sekarang. Kemudian yang terakhir ada namanya Piagam Hak Asasi Manusia atau The Universal Declaration of Human Rights. Ini juga barangkali muncul setelah tragedi Perang Dunia, ya. Pernyataan umum tentang hak asasi manusia, mukadimah atau pembukaannya, menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan beragama, serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita tertinggi dari rakyat biasa. Menimbang bahwa hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontak sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penindasan. Menimbang bahwa pembangunan hubungan persahabatan antar negara perlu digalakan. Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sekali lagi telah menyatakan di dalam Piagam PBB kepercayaan mereka akan hak-hak dasar manusia, akan martabat dan nilai seorang manusia, dan hak-hak yang sama dari pria maupun wanita, dan telah bertekad untuk menggalakkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang lebih luas. Menimbang bahwa negara-negara anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi dengan bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menimbang bahwa pengertian umum tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji ini. Maka Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan ini memproklamasikan pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia. Lebih lengkapnya bisa dilihat di sini apa isi dari Piagam HAM itu, karena isinya sangat banyak, ada 30 pasal, yang intinya dicantumkan bahwa setiap orang termasuk kita mempunyai hak. 1. Hidup, hak hidup. 2. Hak kemerdekaan dan keamanan badan. 3. Diakui kepribadiannya. 4. Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum. Untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana seperti diperiksa di muka umum dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah. 5. Hak masuk dan keluar wilayah suatu negara. 6. Hak mendapatkan suaka. 7. Hak mendapatkan suatu kebangsaan. 8. Hak mendapatkan hak milik atas benda. 9. Hak bebas mengutarakan pikiran dan perasaan. 10. Hak bebas memeluk agama. 11. Hak mengeluarkan pendapat. 12. Hak berserikat dan berkumpul. 13. Hak beristirahat dan bersantai. 14. Hak mendapat jaminan sosial. 15. Hak mendapatkan pekerjaan. 15. Hak berdagang. 17. Hak mendapatkan pendidikan. 18. Hak turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, hak menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan. Demikianlah Piagam HAM yang menjadi dasar dibangunnya satu peradaban yang ada di dunia saat ini. Pertanyaannya adalah, makna apa saja yang tergandung dalam dokumen-dokumen tersebut sehingga kita bisa mengetahuinya dan mencari makna yang terkandung di dalamnya sehingga kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan kepada atau untuk bangsa dan negara kita. Itu saja dari Bapak. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan di dalam kegiatan pembelajaran di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.